Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Noval Muhammad Lutfandafa dari kelas F, program studi S1 Informatika dengan NIM 25105111177. Kali ini saya akan melaksanakan tugas mata kuliah pengantar teknologi informasi berupa presentasi melalui video mengenai materi PTI dari pertemuan 1 hingga terakhir materi pertemuan ke-6 yang diampu oleh dosen Bapak Dr. Hengki Tamando Sihotang Eskom Mkom. Nah, berikut adalah profil penyusun, yaitu saya sendiri yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Ini ada daftar isi yang akan saya presentasikan. Dari yang pertama ada definisi, sejarah dan perkembangan TI, perangkat keras, CPU, RAM, storage, input dan atau output device. Lalu ada perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, software development, jaringan komputer, konsep dasar jaringan, jenis-jenis jaringan, internet dan World Wide Web, sejarah internet, protokol internet, web browsing, basis data, konsep dasar basis data dan DBMS. Lalu kita mulai pertama dari definisi, sejarah dan perkembangan TI. Lalu ini ada definisi teknologi informasi. Pengertian dari teknologi informasi ini adalah sarana pengolahan informasi, yaitu teknologi informasi ini atau TI dapat mencakup proses pengumpulan, penyimpan, dan menyebarkan data. Bukan hanya dioperasikan pada komputer, melainkan dapat terlibat dalam perangkat keras atau hardware, perangkat lunak software, jaringan, dan sistem pendukung. Tujuan utamanya dari teknologi informasi adalah untuk membantu manusia dalam melancarkan pekerjaannya sehingga lebih cepat, akurat, dan efisien. Lalu kita beralih ke sejarah teknologi informasi. Awal mula masih berupa tulisan, angka, dan komunikasi sederhana. Seperti yang saya contohkan, satu dari peradaban Sumeria berupa heliograf yang masih berupa bahkan sebelum berbentuk huruf, seperti ada gambar relik hewan, burung, yang berlangsung pada sekitar tahun 3500 hingga 3200 sebelum Masehi. Lalu beralih seiring waktu dari mesin hitung manual ke komputer, dari alat tradisional menuju generasi komputer. Nah, di sini kita lihat ada contoh sempoa, alat hitung dari Cina yang berangsur-angsur beralih ke komputer generasi pertama yang terjadi pada era 40-an atau 1940. Lalu pada abad ke-20 saat ini, komputer generasi pertama telah beralih dan berkembang menjadi personal computer atau PC yang saat ini kita pakai saat ini. Lalu ada perangkat keras, CPU, RAM, storage, input atau output devices. Pengertiannya dari teknologi informasi tadi sudah saya jelaskan, namun ada versi lainnya yang akan saya jelaskan, yaitu pemanfaatan perangkat keras, perangkat lunak, dan jaringan untuk mengolah serta menyebarkan informasi. Nah, perangkat keras atau hardware ini yaitu komponen fisik komputer yang bekerja sama dalam menjalankan aplikasi dan memproses data, yang dimana fokus utamanya adalah CPU, RAM, storage, dan perangkat input atau output. Kita akan telaah satu-satu. Yang pertama dari CPU. CPU ini adalah singkatan dari Central Processing Unit. Ini adalah merupakan pusat berpikir komputer, mengeksekusi instruksi, dan perhitungan. Lalu ada RAM, singkatan dari Random Access Memory, yang ialah diperuntukkan untuk memori sementara, menyimpan data aktif untuk mempercepat proses. Lalu ada storage, yaitu penyimpanan permanen. Nah, dari storage ini kita mengetahui kelebihannya, yaitu HDD-nya lebih murah dan SSD-nya lebih cepat serta awet. Bisa digunakan dalam jangka waktu yang panjang. Lalu ada input atau output devices. Ini adalah alat untuk memasukkan perintah keyboard dan mouse.
menampilkan hasil seperti monitor dan printer. Nah, untuk dari input itu adalah monitor yang untuk memasukkan perintah, lalu yang contoh dari output itu adalah printer yang mengeluarkan hasilnya berupa hasil cetakan atau hasil printan. Ini adalah perkembangan dan relevansi. Evolusi hardware ini dimulai dari CPU multicore, lalu berlanjut ke RAM DDR5, SSD, dan NVMe, lalu ke monitor resolusi tinggi. Kinerja dan kompatibilitas dipengaruhi oleh kecepatan CPU, kapasitas RAM, jenis storage, dan kualitas I/O. Relevansi merupakan pemahaman perihal perangkat keras penting agar dapat memilih spesifikasi sesuai kebutuhan seperti untuk gaming, untuk mendesain grafis, untuk pekerjaan, dan masih banyak lagi. Lalu ada perangkat lunak, sistem operasi, aplikasi, dan software development. Kita ketahui pengertiannya dulu. Sistem operasi atau operating system ini merupakan perangkat lunak yang menjadi perantara antara pengguna dengan perangkat keras. Fungsi utamanya yaitu manajemen proses, manajemen memori dan penyimpanan, manajemen perangkat I/O, dan keamanan dan memproteksi data. Contohnya dari sistem informasi, maksud saya sistem operasi adalah Windows, macOS, Linux, Android, dan iOS. Nah, kita lanjut ke aplikasi. Aplikasi ini adalah software yang membantu pengguna menyelesaikan tugas tertentu. Singkatnya seperti itu pengertiannya. Jenis aplikasi ada banyak. Ada untuk perkantoran, contohnya Word dan Excel yang sering kita gunakan. Lalu ada multimedia berupa Photoshop, VLC, komunikasi, Zoom untuk meeting, WhatsApp untuk mengirim pesan, bertukar pesan. Lalu ada produktivitas seperti Trello atau Slack, mobile, contoh Instagram, Google Map, dan lain-lain. Fungsinya dari aplikasi adalah jelas untuk meningkatkan produktivitas, komunikasi, hiburan, dan akses layanan daring. Lalu ada software development. Ini merupakan proses menciptakan, menguji, dan memelihara perangkat lunak. Metodologinya ada 3, terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ada waterfall. Ini berupa linear dan berlaku tahap demi tahap. Lalu ada agile atau agile. Ini bersifat iteratif, fleksibel terhadap perubahan. Lalu ada DevOps, yaitu integrasi pengembangan dan operasi. Alatnya ada IDE, VS Code, dan Eclipse, Git, CI/CD, tools. Lalu kita beralih ke jaringan komputer, konsep dasar jaringan, jenis-jenis jaringan. Pengertiannya dari konsep dasar jaringan komputer adalah sekumpulan komputer atau perangkat lain yang saling terhubung untuk berbagi data dan sumber daya. Komponen utamanya di sini saya hanya bisa merilis 3 saja, yaitu ada node, contohnya komputer, server, printer. Lalu ada media transmisi, contoh kabel. Bagi lagi ya jadi UTB, fiber atau kabel. Nah, contohnya WiFi dan Bluetooth. Lalu ada protokol. Itu contoh aturan komunikasi. Contohnya ada TCP atau IP. Topologinya adalah bus, star, ring, atau mesh. Jenis-jenis jaringan dibagi menjadi 3 berdasarkan jangkauan. Pertama ada 3, yaitu LAN. Itu artinya jarak dekat. Contohnya gedung atau kampus. Kelebihannya ada cepat dan murah, tapi kelemahannya terbatasnya sebatas daerah saja atau lokal. Lalu ada MAN, itu jangkauannya kota. Kelebihannya lebih luas, tapi kekurangannya sedikit mahal. Lalu ada WAN, maksud saya WAN, itu baru skalanya global. Kelebihannya luas, kan bersifat global, namun kekurangannya lambat dan strukturnya kompleks. Lalu selanjutnya ada berdasarkan peran, bagi 2. Yang pertama ada client server, terpusat, aman, namun tergantung pada server.
Lalu ada peer-to-peer, sederhana, murah, tapi kurang aman dan sulit dikelola. Lalu yang terakhir berdasarkan media, dibagi dua menjadi kabel. Pertama, stabil dan aman. Lalu ada nirkabel, itu dia bersifat fleksibel dan mudah diperluas. Lalu ada keamanan jaringan. Pertama ada firewall. Firewall ini adalah bersifat mengontrol akses keluar masuk jaringan. Habis itu ada VPN. Ini menghubungkan jaringan dengan aman melalui internet. Lalu ada enkripsi, melindungi data agar tidak bisa dibaca pihak yang tidak berwenang. Lalu tujuan dari keamanan jaringan ini adalah untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan keamanan data. Lalu ada internet dan World Wide Web, sejarah internet, protokol internet, dan web browsing. Sejarah internet, pertama kita mulai dari era 60-an berupa ARPANET. Itu dibangun oleh ARPA untuk kegiatan militer dan akademik. Lalu beralih ke era 70-an, di mana TCP atau IP ini dikembangkan menjadi menjadi dasar komunikasi internet saat ini, pada era modern saat ini, pada abad ke-20 sekarang. Lalu ke era 80 hingga 90-an, NSFNET memperluas jaringan, lalu internet dibuka secara komersial. Dan pada saat ini, internet menjadi bagian hidup kita sehari-hari, baik dari segi komunikasi, bisnis, hiburan, maupun dunia pendidikan. Protokol internet ada banyak. Yang pertama ada TCP to IP, bertugas untuk mengatur cara data dikirim dan diterima. Lalu ada UDP, latensi rendah, dipakai untuk streaming dan game online. Lalu ada HTTP 2 dan HTTP 3. Ini fungsi untuk mentransfer data web agar lebih cepat dan aman. Lalu ada DNS untuk mengubah nama domain menjadi nama IP. Lalu ada SSL atau TLS yang berfungsi untuk mengekskripsi komunikasi agar lebih aman. Web browsing, pengertiannya adalah kegiatan menjelajahi web melalui browser atau mesin pencari. Kemudian browser, yang pertama antara muka pengguna atau UI, rendering engine, itu menampilkan HTML, CSS atau JS, JavaScript engine untuk interaktif. Lalu ada modul jaringan dan penyimpanan data. Contoh dari browser ini adalah Chrome, Firefox, Edge, dan Safari. Isu atau permasalahannya adalah masalah privasi. Jelas nanti datanya bisa terbaca dari database-nya. Lalu ada keamanan data pula, dan penggunaan sumber daya. Materi terakhir adalah basis data, konsep dasar basis data, dan DBMS. Konsep dasar basis data ini merupakan kumpulan data yang saling berhubungan dan disimpan secara terorganisir. Dia mempunyai tujuan untuk memudahkan penyimpanan, pengelolaan, dan pengambilan data. Karakteristiknya terstruktur, konsisten, dan dapat diakses oleh banyak pengguna. Contoh penggunaannya yaitu pada sistem akademik di bidang sekolah dan universitas. Lalu e-commerce dan perbankan yang digunakan di bank-bank untuk mengelola laju kegiatan perekonomian dan perbankan mereka. Lalu ada DBMS. DBMS ini singkatan dari Database Management System. Artinya adalah perangkat lunak untuk membuat, mengelola, dan mengakses basis data. Fungsi utamanya yaitu manajemen data berupa insert, update, delete, dan query. Lalu ada menjaga keamanan dan integritas data. Lalu mendukung akses multi-user. Contoh di BMS ini adalah MySQL, Oracle, PostgreSQL, Microsoft SQL Server, dan MongoDB. Peran basis data di era digital ada banyak, tapi di sini saya akan tampilkan 3. Yang pertama, dari segi manfaat untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis data, lalu menjadi fondasi atau dasar dari aplikasi modern, baik media sosial, e-commerce, atau vintage. Lalu untuk mengefisiensi penyimpanan dan pengolahan data besar. Tantangannya adalah masalah keamanan jelas, lalu skalabilitas, stabilitas data, dan integrasi dengan teknologi baru seperti cloud dan AI, artificial intelligence. Demikian presentasi saya kali ini.
Apabila ada salah kata dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.